Presiden Prabowo Subianto melantik jajaran Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta pada Senin pagi. Ada 48 menteri yang dilantik pada Senin pagi oleh Presiden Prabowo Subianto. Selain melantik 48 menteri, Presiden juga melantik 5 pejabat setingkat menteri, yakni Jaksa Agung, Kepala BIN, Kepala Staf Kepresidenan, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, dan Wakil Kepala Staf Kepresidenan. Saya membacakan keputusan Presiden tentang pengangkatan kepala lembaga setingkat menteri. Presiden Prabowo membacakan sumpah jabatan yang diikuti para menteri dan 5 pejabat setara menteri sebelum resmi dilantik. Usai melantik para menteri Kabinet Merah Putih, Presiden Prabowo melantik total 56 anggota wakil menteri dan wakil kepala badan pada Senin sore di Istana Negara. Usai dilantik, selanjutnya para pembantu Presiden dijadwalkan akan turut dalam agenda sidang paripurna Kabinet Perdana pada hari Rabu. Prabowo juga telah mengagendakan kegiatan bimbingan dan pelatihan Akmil di Magelang sebagai pembekalan bagi para anggota Kabinet serta penjelasan perihal program kerja prioritas pemerintah. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik 48 menteri dan 56 wakil menteri untuk mencapai target yang diantaranya disampaikan dalam pidato kenegaraan perdananya. Selengkapnya kita akan bahas bersama dengan Kepala BPOKK DPP Partai Demokrat Herman Hairon dan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro. Selamat petang Bang Herman, Mas Agung. Selamat petang. Petang, Mas Rahmat, Bang Baik. Herman. Mas Rahmat. Ya, Bang Herman, Mas Agung. Demokrat Ya, dapat gimana? 4 pos menteri termasuk Mas Ahaye nih jadi Menko. Apakah ini sesuai dengan ekspektasi harapan Partai Demokrat? Ya, tentu penetapan menteri adalah hak prerogatifnya Presiden. Oleh karenanya, ya kami syukuri dan tentu mudah-mudahan para menteri khususnya dari Partai Demokrat bisa menjalankan tugasnya dengan baik, bisa menjalankan amanah dan memberikan manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, yang kedua tentu tantangannya besar. Ini yang harus dilalui dengan baik, dilalui dengan semangat dan sesuai dengan pidato yang disampaikan, pidato perdana di gedung MPR pada waktu pelantikan, bahwa Pak Prabowo akan melakukan akselerasi, percepatan terhadap beberapa bidang yang tentu ini akan menjadi tekanan. Selain kita juga harus melihat bahwa Pak Prabowo sebagai presiden memiliki program Astacita, di mana ada 8 program prioritas, kemudian ada 17 program utama, dan ada program quick win yang harus dicapai dalam waktu dekat. Ini yang tentu harus dicapai dan saya kira Pak Prabowo akan menyolidkan dulu mungkin di awal dan selebihnya bagaimana percepatan itu dilakukan sehingga betul-betul target-target yang ingin dicapai ini bisa terrealisasi gitu. Ini harapannya tinggi, target yang dicapai sangat tinggi sekali yang harus dicapai. Ini kalau misalkan tantangan dari Menko Ahaye, bagaimana Bang Herman? Eh, saya yakin ya Mas Ahaye bisa melewati berbagai tantangan itu. Memang tidak bisa dianggap sederhana dan mudah, tetapi saya yakin dengan etos kerja yang telah ditunjukkan sebelumnya ketika menjadi Menteri ATR BPN dan saat ini dipercayakan sebagai Menko Infrastruktur, tentu akan menyesuaikan kepada bidang yang akan digarap. Bahkan sekarang ATR BPN pun di bawah koordinasi Mas Ahaye. Dan saya yakin bahwa dalam konteks melanjutkan infrastruktur ke depan, ini kan banyak aspek yang memang segera harus menjadi skala prioritas. Misalkan infrastruktur yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat, perumahan, kemudian air minum. Dan kalau melihat kepada prioritasnya, jelas bahwa apa yang disampaikan dalam pidato perdana Pak Prabowo itu jelas. Bahwa pertama yang harus dicapai adalah kedaulatan pangan misalnya. Ini akan mendapatkan titik berat yang luar biasa dan bahkan tadi di dalam proyeksi anggaran 2025 yang telah disepakati bersama dengan DPR pada waktu penetapan di tahun anggaran 2024 tentu sudah dicantumkan juga mengenai anggaran kolaborasi antara
Kementerian Pertanian dan Kementerian Pekerjaan Umum. Jadi sudah ada Untuk bisa landasannya, mencapai sudah siap ya sistemnya, anggaran sudah disetujui. Mas Agung, dengan Ya, kemarin target yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto dilantik hari ini para pembantunya, bagaimana Anda melihatnya? ya, saya sejauh ini optimis ya Mas ya, karena nggak tahu media luar biasa exposure-nya dan berapa hal kita on air sehari itu harus mengikuti agenda yang luar biasa padat ya, Mm-mm. mulai dari pemanggilan, pembekalan, pelantikan presiden, lanjut lagi pengumuman menteri, lanjut lagi wakil menteri, Maraton. pelantikan. Nanti bootcamp lagi di Tidar Magelang. Saya kira alur ini luar biasa ya. Jadi ada semangat yang ditebarkan oleh Presiden terpilih kita yang ke-8 Pak Prabowo agar timnya semakin solid menjadi dream team, super team. Dan saya kira ini harus berujung pada kinerja kabinet yang outstanding ya, luar biasa. Karena pemimpinnya sudah demikian sangat menyiapkan sistemnya seperti itu. Jadi ini titik tekannya di para menteri, para wakil menteri, dan kepala badan agar bisa menunjukkan kinerja yang optimal. Apalagi tadi ada program Quick Win ya, percepatan di beberapa bidang, kesehatan, pendidikan, kemudian soal pangan ya. Mm-mm. Saya kira itu program yang diingat selalu publik, utamanya misalkan makan bergizi gratis. Mm-mm. Itu realisasinya seperti apa nanti dalam waktu dekat, minimal ya adalah pilot project di beberapa tempat yang berjalan setiap hari dan Oke. itu bisa memberikan sensasi konkret ke masyarakat bahwa setiap harinya negara hadir dalam hidup mereka lewat hal yang paling fundamental, makan. Nah, saya kira itu penting dan utama Mas untuk Agung, diwujudkan seperti ini itu. yang juga disorot, surprise Luhut Binsar Panjaitan Ya, ditunjuk sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Bagaimana Anda melihat proyeksi target tentu yang dibebankan pada Luhut ya, ini? kalau Pak Luhut, saya sih tadinya mikirnya Watimpres, Mas Rahmat ya. Tapi ketika geser ke Dewan Ekonomi Nasional juga ya mirip-mirip lah sama Watimpres ya. Apalagi tupoksi Pak Luhut kemarin di Kementerian Marves juga nggak jauh beda dengan tugas yang sekarang seperti itu. Karena beliau tahu betul ya bagaimana istilahnya hulu hilirnya ekonomi kita. Karena kemarin juga diberi banyak mandat dan tugas ya di luar Menko Marves, baik sebagai ketua satgas ini itu, Hmm. ketua pengendali ini itu ya. Bahkan ada banyak tugas-tugas tambahan yang itu kaitannya dengan ekonomi kita. Dan saya kira penunjukan Pak Luhut sedikit banyak melanjutkan apa yang sudah dilaksanakan di masa Presiden Jokowi supaya apa cerita baik ya success story misalkan dalam konteks penanganan pandemi resesi yang seimbang itu bisa juga mengoptimalkan kemungkinan-kemungkinan ataupun peluang-peluang ekonomi yang memang bisa mengakselerasi 8% pertumbuhan ekonomi kita. Oke. Jadi dengan hadirnya Pak Luhut saya kira sedikit banyak bisa memberikan ya ketenangan kepada pasar ya Mas, selain tim ekonomi yang dibawa oleh Pak Prabowo seperti itu. Oke, kemarin ketika mendengarkan pidato dari Prabowo Subianto, publik berharap tinggi. Ada ekspektasi yang tinggi yang disematkan pada pembantunya nih, Bang Herman. Apakah Ya. ada arahan dari Prabowo Subianto kepada 4 kader Demokrat ini yang didapuk jadi pembantu presiden, bagaimana bisa memenuhi ekspektasi publik yang begitu tinggi pada mereka? Ya, tentu pada waktu dipanggil awal juga ada yang disampaikan tentang tanggung jawab dan kemudian juga pada waktu diundang kembali sebelum penetapan dan kan besok akan ada pembekalan di Magelang gitu ya. Dan pada waktu dipanggil di Hambalang juga itu kan dititik beratkan bahwa persoalan pembangunan nasional juga ini tak terlepas dari situasi kawasan. Ada situasi global juga yang harus diwaspadai. Artinya Pak Prabowo pasti sudah mempelajari seluruh cara dan strategi untuk bisa mendongkrak pertumbuhan karena bagaimanapun target pertumbuhan ini kan cukup tinggi ya. Mm-mm. Sehingga juga pohon fiskalnya harus dari mana ini Oke. supaya bisa menopang terhadap pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya bisa membiayai secara cukup untuk program-program Dan yang disinggung menjadi juga skala Bang Herman prioritas. soal kebocoran anggaran ini disinggung oleh Prabowo. Anti korupsi komitmennya juga ditunggu. Ini ada juga fakta integritas soal ini. Ya,
saya kira kalau ini memang tidak main-main ya Pak Prabowo. Dan kader-kader utama partai pun seperti saya ikut eksekutif korps misalkan di Mm-mm. Kementerian Pertahanan sebelumnya, itu pun ditekankan bahwa sesungguhnya korupsi ini jangan sampai menjadi budaya. Korupsi itu jangan menjadi biasa-biasa saja. Oleh karenanya pemberantasan korupsi harus dimulai dari atas, kemudian sampai kemudian bawah memang mengikuti terhadap pola yang ingin dicapai oleh Pak Prabowo, di mana anggaran negara ini harus betul-betul terpakai untuk rakyat gitu. Oke. Nah, oleh karena itu nanti kita tunggu saja gebrakan beliau di dalam pembenahan, dalam good governance, seperti apa nanti Mm. menerapkan sistem dalam pemerintahan, Oke. sehingga yang dimaksud dengan bagaimana kita harus membersihkan dari atas dulu itu seperti apa. Mm. Justru itulah yang menurut saya Baik. kita harus Ini memberikan support, dukungan bahwa pemberantasan korupsi memang salah satu baik. cara untuk Ini mengefektifkan pembangunan ke depan. pemerintahan Prabowo Gibran dengan semangatnya keberlanjutan, bagaimana target yang bisa dirasakan oleh publik dalam 100 hari kerja? Nanti kita akan bahas usai jeda. Bang Herman, Mas Agung, tetap bersama kami di Kompas Petang, Saudara. Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka telah dilantik hari ini, Saudara. Kita kembali bersama dengan Herman Hairon dan juga Agung Baskoro. Bang Herman, ini Mas AHY Ya. setelah dilantik kan langsung kerja nih. Berkantor di mana informasinya, Bang Herman? Ya, kemarin saya juga bertanya, sudah ada kantornya ya, dan mungkin sudah mulai dikoordinasikan bersama dengan para calon ya, para calon staffingnya, dan dalam waktu dekat lah, karena memang Oke. kemarin pada waktu saya bertanya juga, Mas Ketum berkantor di mana, memang sedang dipilih beberapa yang kira-kira nanti akan menjadi tempat kantor beliau Oke. gitu. Ini kalau misalkan nomenklatur kementeriannya baru kan infrastruktur dan kewilayahan. Ini bagaimana nanti memetakan staf-stafnya, pembantu-pembantu Mas AHY nanti di kementeriannya. Ini kan baru nih, Bang Herman. Ya, menurut saya ini bukan pertama kali ya. Dalam sebuah pemerintahan ada portofolio baru yang tentu harus ada kantor baru, harus ada struktur baru, dan kemudian harus ada pembiayaan. Bahkan kalau kita mau narik ke belakang, ketika kami membahas anggaran di DPR di periode yang lalu, itu kan sudah mulai dipersiapkan tim transisi dari Pak Prabowo. Oke. Artinya tim transisi untuk menyesuaikan dari sisi alokasi penganggaran. Bahkan ada di alokasi dana cadangan BUN misalkan untuk sektor-sektor tertentu gitu ya. Dan kemudian pada sisi lain juga mengantisipasi terhadap penambahan portofolio kementerian yang menurut saya sudah dipersiapkan sebelumnya, baik untuk alokasi anggaran, kemudian di Kemenpan RB juga sudah dipersiapkan bagaimana jika terjadi pemecahan ataupun ada portofolio baru yang tentu ini membutuhkan tenaga ataupun staf-staf di bawahnya, dan kemudian di mana juga tempat yang akan ini dijadikan sebagai kantor dalam portofolio barunya. Saya Oke. kira sudah ada ya, ini tinggal nanti setelah siap mungkin akan di launching setelah nanti dilakukannya pendidikan di Magelang gitu. Nah, sebelum ke sana, tapi saya ingin ke Mas Agung. Mas Agung, Ya, ini disebut keberlanjutan, kemudian juga transisinya begitu mulus dari pemerintahan Jokowi ke pemerintahan Prabowo. Jika mulus, bagaimana dengan 100 hari kinerja kementerian ini? Kira-kira target kinerjanya bagaimana menurut Anda, Mas Agung? harusnya mengagumkan, Mas. Outstanding ya. Jadi publik tepuk tangan meriah, riuh ketika para menteri ini turun ke bawah, ketika Pak Prabowo pidato. Karena apa? Karena semuanya berjalan dengan lancar ya, mulus sekali, bukan hanya mulus gitu. Di parlemen ya kita lihat bagaimana antara PDIP dengan Koalisi Indonesia Maju Plus juga harmonis, mesra seperti itu di legislatif. Kemudian di eksekutif ada tim sinkronisasi yang mengawal betul proses transisi kita, sehingga beberapa menteri yang sudah ditunjuk wakil menteri itu memang kelanjutan dari Pak Jokowi ya. Jadi semuanya punya prasyarat untuk memberikan performa yang baik, yang tinggi, apalagi Pak Prabowo punya kepemimpinan yang kuat. Jadi sebenarnya semua prasyarat sudah dimiliki. Alasan-alasan lain saya kira tidak lagi relevan.
Apalagi kita tahu ya beberapa menteri ini juga adalah menteri-menterinya Pak Jokowi, ya hampir 17 menteri saya kira. Jadi akselerasinya harusnya terjadi, walaupun ada yang baru, ada yang dipecah, tapi paling tidak orang-orang yang berada di kementerian yang baru dan dipecah tadi juga orang-orang yang punya pengalaman teknokratis yang baik. Mm-mm. Jadi saya cukup optimis untuk melihat ya beragam prestasi akan lahir dari kabinet merah putih ini, seperti itu, Oke. Mas. Dari Demokrat bagaimana Bang Herman melihatnya? Karena kemarin kita mendengarkan Puan Maharani bilang PDIP tak masuk di kabinet tapi akan dukung pemerintahan Prabowo Gibran di parlemen. Demokrat melihat seperti ini optimistis dengan target-target yang Ya, dicanangkan. ya optimis dong, ya. Apalagi presiden sekarang, saya kira dengan kemampuan sebagai presiden senior gitu, dan memiliki kemampuan dan pengalaman yang panjang, beliau juga memiliki strategi yang matang ya untuk bisa menjalankan berbagai strateginya. Seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa ketika ada berbagai program yang ini menjadi new inisiatif di luar daripada program melanjutkan di era pemerintahan presiden sebelumnya tentu ya. Oke. Dan inilah yang kemudian dicarikan strategi penambahan anggarannya dari mana. Nih, disitulah kemudian muncul terhadap hilirisasi 21 komoditas strategis yang dimiliki oleh sumber daya alam Indonesia. Hmm, Nah inilah yang kemudian juga menjadi strategi sebagai Oke, seorang pimpinan. Bagaimana mempersiapkan semuanya. baik. Bahkan pada waktu transisi semua dipersiapkan ya, termasuk di mana Oke, bagi portofolio yang baru Bang penempatan Herman, kantor, penempatan staffing dan lain Bang sebagainya. Herman, ini Wakil Kepala Staf Kepresidenan M. Kodari yang baru saja dilantik bilang soal target Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran ini banyak. Koordinasi adalah kunci kerja di Kementerian Prabowo Gibran dan jika ada perubahan tugas kita menunggu usai pelantikan dan rencana akan ada kelanjutan tim building di Magelang dalam Kabinet Merah Putih. Kita simak bersama. Saya kan begini, Pak Prabowo ini targetnya banyak, ya kemudian personalianya juga banyak. Menurut saya soal koordinasi, sinkronisasi itu jadi kunci sih kayaknya untuk mencapai target-target yang beliau ingin capai. Kalau bicara kelembagaan kan sudah ada Kepres ya, sementara acuannya itu. Tapi apakah akan ada perubahan? Mungkin yang 1-2 hari ini akan kita tunggu. Tetapi proses ini sendiri kan juga belum selesai. Karena hari ini baru pelantikan, lalu kemudian rencananya saya dengar mungkin akhir pekan ada kelanjutan tim building di Magelang. Jadi mungkin segala sesuatunya baru lengkap itu kalau minggu depannya lagi kali deh. Target banyak, sinkronisasi adalah kunci. Mas Agung, tanggapan Anda soal ini? Ya, sinkronisasi ya. Jadi saya perlu mengelaborasi nanti soal ini Mas, birokrasi. Ini partai sendiri ini dalam sistem pemerintahan kita yang seringkali membuat hal-hal yang harusnya efektif efisien menjadi sebaliknya. Jadi saya kira setelah Presiden melantik menteri, wakil menteri, maka pengondisian berikutnya adalah birokrasi di semua level. Agar apa? Agar bisa juga mengikuti ritme cepat dari Pak Prabowo. Kalau Pak Prabowo sudah cepat, menteri-menterinya juga, wakilnya juga, birokrasinya malah sebaliknya, ini bahaya. Makanya saya usul nanti menteri, wakil menteri juga buat semacam bootcamp, Mas. Hmm, Apakah tim building, apakah dibawa birokrasinya ke Tidar sekalian, supaya ini menular sampai bawah. Oke. Jangan sampai ini hanya berhenti di level pimpinan saja ataupun orang-orang di lingkar menteri, wakil menteri. Ini harus menular sampai Sampai bawah. tingkat bawah di birokratnya juga itu harus mengikuti sprint yang sudah digelorakan, disemangatkan oleh pucuk pimpinannya. Betul. Terima kasih. Ini kan luar biasa nih, Oke, luar baik. sampai pada satu momen kita juga teman-teman media mungkin juga kelelahan ngikutin Pak Baik. Prabowo. Tapi Harus kita tentu standby tidak akan terus. lelah untuk mengawal perjalanan pemerintahan ini. Terima kasih. Tapi Baik, oke. Mas Agung Baskoro dari Trias Politika Strategi dan juga Bang Herman Hairon, Kepala BPOKK Partai Demokrat telah bergabung dalam program Kompas Petang sore hari ini.